Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Maret tahun 2025. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Pekan lalu pembahasannya adalah tentang konflik dan itu bisa internal maupun eksternal, tetapi satu hal yang kita perlu pelajari ketika kita menemukan konflik itu sifatnya ekstrim, maka kita harus mencari titik tengah, tetapi titik tengahnya tidak bisa yang sama tingginya, tetapi harus level up. Dan itulah kemudian kita menemukan visi dan bagaimana caranya mengubah situasi atau transformasi menuju perbaikan. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan dan kita rasakan dari pekan kali ini, konflik itu saya melihatnya lebih ke dalam diri sendiri. Mungkin teman-teman juga gitu, menemukan banyak informasi yang saling bertentangan dan kita tidak bisa ignore gitu, tidak bisa mengabaikan bahwa keduanya punya kemungkinan untuk sama benarnya, dan oleh sebab itu kita bimbang. Nah, dalam kondisi bimbang di luar, maka yang saya lihat gitu ya, kita menemukan kebenaran itu dari dalam diri, which is sangat sukar karena kita sendiri tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh hati kita. Barangkali di situ ya tantangannya adalah bagaimana kita menemukan kembali core-nya kita dalam pekan-pekan kali ini. Sebenarnya tidak hanya pekan ya, terutama karena kalau kita lihat dari astrologi, maka memang karena banyak planet yang berada di sebelah kiri, terutama pada Pisces dan Aries, itu yang membuat kita confused. Kenapa? Karena itu dua-duanya adalah transformasi. Jadi antara pengakhiran, dissolution, hilang, berakhir, itu jadi satu dengan awal. Ketika awal masih digeret, masih ditarik ke pengakhiran, maka kita nggak bisa lari kan. Kejelasan itu hilang karena perasaan tersebut. Dan dengan banyaknya planet berada di sini, di Pisces dan Aries, dan terutama pada saat bulan baru kemarin pada tanggal 28, kalau kita kebetulan menggunakan YouTube-nya sekitar dengan astrologi dan astronomi juga terkait di situ, maka banyak pembahasan terkait alignment ya. Alignment itu terlihat karena ada seperti garis ya, seperti L kebalik itu, L kebalik di luar, di mana titik beloknya itu pas di Venus, dan Venus ini juga dalam waktu sebentar lagi akan retro, sementara Mars baru saja direct. Jadi ceritanya itu memang akhirnya semua blok yang membuat kita confused gitu ya, membuat kita tidak bisa bergerak, yang membuat kita stuck, jadi penghalang, itu sedikit terangkat. Bukan sedikit ya, terangkat sebenarnya ya. Kalau kita lihat berita di luar juga banyak informasi yang mengejutkan, yang jadi hal-hal yang membuat kita, oh kita tuh miskin karena apa gitu, kita itu duitnya nggak bisa diterima karena apa gitu, kenapa kok ini macet di situ. Somehow informasinya kita dapat gitu, kita dapat informasi, oh ternyata karena itu. Tapi untuk fully bergerak ke depan, barangkali kita juga harus antisipasi dengan katakanlah kalau saya ganti jadi week ke depannya, kita lihat sebelah kiri Venus mulai retro, dan kemudian pada masih di bulan Maret kita lihat Merkurius juga retro. Jadi seperti kita udah lari dilepas, tapi nanti kemudian kita harus sebentar, masih ada yang harus kita persiapkan. Tapi memang kadang-kadang kita juga tidak sabar ya. Tapi itu sangat manusiawi kalau kita tidak sabar.
uh, anyway gitu ya. Saya juga melihat bahwa hari-hari di bulan Januari, kejutan yang berulang-ulang yang membuat kita bolak-balik jatuh bangun, mudah-mudahan membuat kita lebih kuat ya, walaupun mungkin secara fisik kita sangat lelah gitu ya, tetapi kita juga sedang ditempa, bukan ditimpa tapi ditempa oleh kejadian yang membuat kita lebih kuat. Why gitu? Karena something is bigger is coming. Why? Karena di bulan Maret ini akan ada 2 eclipses, no? Ada 2 gerhana. Gerhana lebih ajaib lagi gitu ya. Artinya apa? Secara astrologi bahasannya adalah satu hal yang akan sangat berpengaruh besar ya, jangka panjang, dan itu perubahan yang luar biasa, dan di mana Uranus juga bagian dari transit tersebut, sehingga lebih-lebih apa yang ingin saya sampaikan adalah hang on there. Kenapa? Karena there be lots of surprises coming ahead ya, dan kita sudah ditempa dengan berbagai peristiwa sehingga something big, tapi kita semakin punya keyakinan bahwa kita akan bisa melewati hal ini, apapun yang terjadi. Bahkan ketika pergantian paradigma, cara pandang kita melihat masalah, melihat dunia, mungkin juga akan berubah ya. Oke. Kita mulai dari sebelum kita masuk ke astrologi, saya ingin ambil satu bacaan new reading, 3 kartu yang cepat di sini bisa bolak-balik, dan biasanya saya suka terkejut dengan The Devil itu di masa lalu ya, di sini kan the past ya, The Devil. Kemudian masa kininya adalah Six of Pentacles terbalik. Ini kan tampak kebaik-hatian, itu lebih sukar, keadilan dalam keuangan itu semakin kita pertanyakan, dan ini yang sekarang ya, yang the present. Kedepannya adalah the future-nya Five of Wands, dimana kita kalau mau jalan masih banyak energi yang berseliweran, sehingga barangkali juga it takes time untuk kita masih bisa mengambil keputusan. Tapi memang cengkraman the devil di masa lalu itu begitu kuat, sehingga untuk kita bisa kembali tegak secara finansial, secara kesejahteraan, barangkali it takes time buat kita untuk bisa gerak lagi. Dan itu juga ternyata masih banyak konsiderasi untuk kita mulai bertindak ke depan. Jadi apa yang bisa diambil sini sama sebenarnya idenya dari yang saya sampaikan di depan adalah hang on. Intinya gini, kalau misalnya kita paham bahwa di luar sedang badai ya, maka kita punya kebutuhan untuk keluar, di luar ada badai. Ibu kita, kalau kita menempatkan diri sebagai anak, ibu kita akan mengatakan, udah tunggu dulu sampai badainya berhenti. Sementara kita ingin pergi keluar, kita sudah janji atau kita pikir kita harus datang pada waktu tertentu, karena ekspektasi kita harus sampai di satu tempat pada waktu tertentu. Tetapi ibu kita yang menyayangi kita mengatakan, just stay di kamar dulu, tunggu sampai badainya lewat. Nah, sekarang itu badai di luar masih besar. Kalau kita memaksakan diri untuk membuat keputusan dan keluar dari kamar, maka ya kita sudah tahu konsekuensinya. Dan kalau kita ditahan, dibikin stuck di kamar, itu sebenarnya hanya untuk menghindarkan diri kita untuk mengambil keputusan di mana kita akan terkena badai tersebut. Just believe in that, ya. Oke. Kita mulai dengan hari Senin, ya. Kita one step at a time. Yang kita paham bahwa sampai dengan akhir bulan Maret, badainya masih ada di luar.
Dan oleh sebab itu kalau kita nggak dikasih jalan, ya pintunya ditutup supaya kita nggak keluar, itu karena ibu kita sayang sama kita. Kayak gitu aja, ya. Just believe in that. Rasanya gemes banget pengen keluar karena kita pikir ekspektasi kita harus berada di satu tempat. Tetapi kalau kita memaksakan diri berjalan ke tempat itu di situasi badai, maka akan banyak sekali damage yang kita hadapi. Dan oleh sebab itu kita ditahan supaya kita nggak keluar duit lebih, kita nggak perlu sakit yang bisa kita hindari, ya. That's just what it is, gitu ya. Nah, sekarang hari Senin, bulan conjunction dengan Aries dan Chiron, oposisi dengan Lilith. Dan ini adalah situasi yang sudah lama terjadi, ya, pertentangan di mana ada pihak yang dirugikan, whoever there is, ya, mungkin diri kita juga, karena ini kan satu kesatuan. Tapi kalau saya akan bercerita di sini lebih ke pihak luar, karena saya menganggap bahwa diri kita semua sudah cukup aware dengan situasi, dan kalau kita berada di dalam situasi yang dirugikan, kita tahu memposisikan diri, kita nggak selemah itu. Tapi ada yang selemah itu dan perlu untuk dilindungi, tetapi memang kelompok tersebut punya suara yang ditakutkan akan membuat pihak-pihak yang punya kuasa itu akan mengambil keputusan yang drastis, something like that, ya. Nah, kita sekarang berada di situasi di mana opini terkait situasi tersebut itu meruncing. Bentar. Jadi banyak opini-opini yang mengatakan bahwa kelompok ini nggak benar, kelompok itu dan segala, ini jahat sekali, lalalala. Dan saya juga udah mendengar itu, ya. Saya juga udah mendengar di lingkungan sini, tapi semua di luar kendali saya, gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa melihat. Tapi kalau memang berada di kendali, berarti kan mau tidak mau terlibat di dalam stormnya tadi yang saya cerita. Mau nggak mau adalah orang yang ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi ada Aries dan Chiron, dan barangkali memang selain di luar ada keributan tersebut, sebenarnya di dalam diri sendiri kita juga ada keributan atau konflik internal yang kita masih harus hadapi. Nah, itu hari Senin menjadi kental, dan ini juga kita lihat derajatnya, ya. Barangkali memang diskusi terkait hal tersebut itu cukup runcing, benar tadi yang saya sampaikan, ya. Tetapi memang lebih mendukung pada pihak-pihak yang tanda petik lemah, ya. Apapun makna dari lemah, ya. Artinya dalam pengambilan keputusan dia yang harus berteriak-teriak menyelamatkan diri, gitu, ya. Dan ini juga karena trine dengan matahari juga, gitu, ya. Jadi kekuatan yang membuat kita merasa harus bergerak tadi, ya. Kayak kalau saya tadi penggambarannya adalah kita diminta oleh ibu kita untuk berada di kamar, ya. Tentu saja kan kita nggak suka karena kita punya ekspektasi keluar. Kita ingin argue sama ibu kita, tapi karena dia ibu kita, kalaupun kita ingin berargumentasi, kita jaga sikap. Kenapa? Karena kita menghormati ibu kita. Kenapa kita menghormati ibu kita? Karena kita juga paham bahwa dia selalu berada di sebelahnya ayah kita. Atau dia selalu menyuarakan hal yang terbaik buat kita. Sehingga kita juga masih mampu meredam diri. Jadi ini ada dua energi, ya, vibrationnya, ya. Yang satu adalah bicara keras, ya. Yang satu adalah menahan diri untuk tidak berkata keras. Tapi dua-duanya sebenarnya membawa tension. Seperti itu hari Senin. Hari Selasa. Hari Selasa ini kita harus berhadapan dengan, jadi kita di situasi yang
menginginkan semua itu baik-baik saja. Jadi artinya kita tuh agak sukar untuk menerima skenario kenapa rencana jadi berantakan gitu. Nggak mau gitu loh. Maunya semuanya baik-baik aja gitu. Tapi somehow kok ya ada informasi terkait kayaknya kita nggak bisa melakukan hal itu deh. Dan itu membuat kita patah hati somehow pada hari Selasa ya. Barangkali sebenarnya kita juga bukan orang yang tipe gampang frustrasi, tapi hari Selasa itu entah tiba-tiba kayak misalnya ya biasa ya kita ditahan, kita punya masalah gitu, tapi somehow for some reason masalah itu hook banget gitu ke hati kita sampai rasanya pengen nangis gitu. Kenapa? Karena kita udah merencanakan semua dengan baik gitu ya. Ada perasaan bahwa apa salah saya, why this happen to me gitu, why gitu, kenapa. Jadi sesuatu yang biasanya kita yang we are smart enough ya untuk tidak bertanya why gitu ya, tetapi tetap why gitu, tetap harus bertanya kenapa gitu, kenapa dia tiba-tiba, kenapa gitu ya, kenapa nggak boleh gitu, padahal sebenarnya udah tahu jawabannya gitu. Itu pertanyaan retorik gitu. Itu hari Selasa. Hari Rabu somehow everything changes gitu. Semua tiba-tiba kita melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Mungkin ada informasi ya, karena bulan yang conjunction dengan Uranus ini sextile dengan Merkurius, sehingga semuanya adalah debat ya, jadi argumen. Yang jelas memang hari Selasa itu ya hari Senin itu sudah retro ya, Venus. Nanti saya cerita sedikit tentang Venus yang retro, what does that mean. Hari Selasa itu tadi ya perasaan why gitu ya, karena kita merasa bahwa informasi terkait orang atau kenyamanan di masa lalu yang mungkin udah enggak itu kayak muncul lagi. Kenapa itu muncul lagi gitu, siapa yang mengeluarkan gitu, siapa yang membuatnya menjadi jelas lagi. Hari Rabu itu hari Rabunya. Hari Kamis ketika bulan conjunction dengan Jupiter di Gemini dan trine dengan Pluto, dan Pluto conjunction dengan Pallas Athena. Sementara bulan square-nya dengan Ceres dan Matahari, dan kemudian dengan Saturnus, which is very complex ya. Jadi memang hari Kamis itu kompleks banget ceritanya. Kalau dari penggambaran ini juga oposisi dengan Juno. Jadi pada ini saya satu-satu ya, pada hari Kamis gitu ya, ketika kita merasa pada akhirnya punya titik temu dengan orang-orang yang kita harapkan mereka mendukung kita. Siapa sih orang-orang yang kita harapkan mendukung kita gitu kan? Orang-orang terdekat kita, suami kita, bos kita, lingkungan kita terdekat gitu, dimana kita share energi di situ. Kita akhirnya punya kedekatan, kita akhirnya bisa melihat kesepakatan ya, bukan kesepakatan, rasa bahwa kita berada di dalam satu situasi gitu, satu masalah yang sama, sehingga kita menghadapi masalah yang sama ini kita bisa bekerja sama. But somehow kita tahu bahwa masih banyak tantangannya terkait dengan pihak luar atau di antara kita sendiri, di mana division of labor-nya gitu belum sesuai dengan by the book lah, tidak by the book. That's the problem. Jadi kita paham, oke, kita sama-sama mengerti, kayak kita lagi ngobrol dengan katakanlah bagian lain di organisasi, di perusahaan gitu ya. Kita sama-sama ngerti, oh masalahnya seperti ini. Tapi kalau masalah seperti ini kan
kondisi luar biasa ya. So what should we do? What should we do? Kita punya concern terkait dengan ini duitnya nanti diambil dari mana? Bagaimana kita menjelaskan hal ini kepada banyak pihak kalau kita bersama melakukan hal yang katakanlah tidak sesuai dengan aturan gitu, kayak ini melakukan kesalahan berjamaah, something like that gitu ya. So how are we going to do that gitu? Tapi setidaknya kita di antara orang-orang terkait kita bisa saling paham. Itu hari Kamis. Hari Jumat kita masih super sibuk dan kita melihat bahwa ketidaksesuaian dengan aturan somehow itu muncul sangat dominan ya hari Kamis, hari entah masalah yang sama atau yang berbeda, tetapi memang kita lagi fokus tentang what should we do, something is wrong gitu loh, something is wrong. Somehow kok kita akhirnya mendengarkan pihak-pihak yang tadinya kita anggap sebagai orang ini ngomong apa sih aneh banget, atau orang ini berani banget yang ngomong yang enggak seperti itu. Tapi setelah kita lihat hari Senin gitu, kita anggap sebagai kan memang dia di posisi seperti itu kan kita bisa pahami, tapi lebih berjarak gitu ya. Begitu hari Jumat kita sekarang mengerti rasanya berada di situ, kayak penggambaran tentang penderitaannya mereka itu kita bisa tangkap. Iya, itu hari Jumat. Hari Sabtu ini bulan pas masuk ke Cancer, memang harapannya kita bisa jauh lebih tenang ya. Meditasi barangkali penting, apapun kata meditasi artinya ya, mengembalikan energi ya. Kalau saya mungkin recharging energi itu kan dari rumah, dari kamar. Itu yang barangkali harus kita lakukan, dan ini karena bulan Ramadan buat beberapa barangkali ya fokus berpuasa tanda petik ya. Kan kadang-kadang kan kita, terutama waktu saya masih kecil, puasa tuh lebih baik tidur gitu ya daripada ngomong yang enggak gitu ya, daripada mikir yang enggak. Itu literally seperti itu barangkali. Karena emosi kita juga sedang sebenarnya cukup nggak terlalu stabil, makanya tadi saya katakan meditasi for whatever meaning ya. Kita punya concern terhadap kesejahteraan kita, tapi di sisi lain juga kita paham bahwa we are not in that really bad situation lah. Kita masih bisa menghandle situasi seperti ini, tapi somehow concern terhadap material loss itu ada ya. Sebenarnya dari beberapa saat yang lalu ada material loss, mudah-mudahan bukan milik pribadi kita, tetapi ya somehow yang namanya material loss itu kan rasanya juga banget di hati, apalagi kalau kita berpikir tentang orang-orang yang sangat membutuhkan sumber daya tersebut tetapi diambil atau tidak bisa mengakses sumber daya tersebut. Itu hari Sabtu. Nah, hari Minggu kita lihat bulan dengan manisnya conjunction dengan Mars, dan ini membuat Grand Trine dengan matahari yang conjunction dengan Saturnus dan trine dengan Vesta. Jadi kita tapi anyway kita punya square dengan Aries. Jadi ini kayak enlightenment, spiritual awakening barangkali istilahnya ya. Mungkin itu kalimat katanya besar ya, tapi exactly what this is ya. Ketika kita dari tidur itu dibangunkan dengan cara yang sangat kasar gitu ya. Kalau dibangunin, woi bangun gitu kan. Kadang-kadang kan kita tetap nggak dengar karena kita masih terlalu lelap gitu ya. Sampai akhirnya ditendang gitu. Ditendang tuh kan pengen marah gitu ya. Tapi tadi kita nggak bisa bangun gitu. Jadi ketika ditendang sampai terbangun itu kan, iya apaan sih gitu. Jadi ada perasaan seperti itu. Kamu tahu nggak? Jadi ada informasi penting muncul pada hari
minggu. Itu membuat kita startle, kaget, lebih ke arah bagaimana kita mengembalikan perasaan kita menjadi baik-baik lagi. Tapi we are going to be just fine ketika kita menemukan bahwa yang namanya compassion itu bagaimanapun juga compassion will win gitu loh. Daripada pikiran-pikiran yang ingin menyakiti atau merasa tersakiti oleh pihak lain. Persaingan yang tidak pernah berhenti gitu ya. Jadi kayak barangkali buat beberapa gitu ya, sukar sekali untuk bicara datang dari cinta. What does it mean ya? Jadi cinta hati gitu ya, ternyata beda gitu kan ya. Dalam periode ini kita akan mencoba untuk memahami situasi di mana kita sering mengartikan hati dan cinta itu sebagai satu konsep, compassion. But somehow ya, dalam periode transformasi ini kita akan mencoba untuk melihat what is hati. Hati itu detak jantung kita, ritme kehidupan kita, which is kalau itu terganggu, kehidupan kita berada dalam bahaya, on stake ya. Cinta itu adalah melakukan semua sesuai dengan panggilan hati kita dan kita merasa senang melakukannya. Compassion adalah perasaan kita yang tergerak melihat situasi yang mungkin tidak sepenuhnya favorable gitu ya. Compassion. Kita bisa memahami penderitaan orang. Compassion, empathy, simpati, itu juga ada beda konsep lagi. Why gitu ya, konsep-konsep seperti ini muncul, harus keluar dan kita definisikan. Barangkali itu yang nanti kita perlu untuk melihat, terutama dari pekan depan, dimana ketika Venus sudah full charge mundur ke belakang ya, ketika kita bertemu dengan orang-orang dari masa lalu dan hati kita tergerak lagi, just be aware gitu ya. Ketika kita tiba-tiba kepengen gitu ganti model rambut kita, simple as that gitu ya. Kayaknya ini bagus deh, kayaknya ini keren banget deh itu. Sampai pada saatnya nanti, kenapa rambut panjang yang cantik saya potong kayak gitu. Sama halnya kalau dengan hubungan kan lebih besar lah itunya ya, konsekuensinya. Ternyata saya ingin mendekat dengan dia lagi, bukan karena saya masih cinta, tapi karena saya berempati dengan penderitaannya dia setelah dia menyadari kesalahannya yang dia lakukan kepada saya. Tetapi apakah saya akan kembali lagi pada tempat yang sama? Karena ini kan ceritanya akan berulang, something like that. That complicated, semuanya a matter of the heart. Ya, heart yang saya pikirkan tadi adalah heart adalah pulsnya hidup kita. Kita udah pernah ngalamin rasanya sakit hati. Kita udah pernah ngalamin berada di rock bottom. Somehow kita being stronger. Ya. Ketika dia datang lagi dengan wajah yang membuat kita tidak bisa bilang tidak. Just remember you are stronger. Tapi mungkin ini bahasannya lebih ke depan ya, lebih ke pekan depan. Karena ini baru diaktifasi sekitar pada hari, actually sudah mulai dari pekan ini, tapi kita belum terlalu kerasa sampai kita nabrak dulu. Nah, nabraknya baru pekan ini, but don't worry, kita masih ada beberapa minggu ke depan, 6 minggu atau 2 bulan ke depan untuk bisa mengembalikan kita ke kaki kita supaya kaki kita yang goyah tadi, trembling itu bisa berdiri lagi. Just remember that. Jangan buru-buru, di luar masih ada badai. Kalau kita ditahan tidak melakukan apa-apa, don't fret. Jangan ngomel. Lihat ini sebagai bentuk dari kasih sayang supaya kita tidak
mengalami kerugian yang lebih besar daripada yang sudah kita alami sekarang. But don't worry, kita nggak pernah merasa benar-benar rugi yang 100% sampai jatuh ke bawah. Somehow selalu ada bantuan, mungkin bantuannya dari kita sendiri untuk kita bisa kembali berdiri tegak, something like that. So what's the theme for today, for this week? Ya, kita masih melanjutkan cerita konflik somehow sampai kita menemukan bahwa kita, jadi ini seperti pemahaman, itu proses sampai pada pemahaman tentang apa itu cinta, seperti itu. Proses sampai kita menemukan pemahaman tentang apa itu cinta. Proses pemahaman di mana kita akan merasa mengalami rugi karena situasi yang codependent, sehingga ketika kita diminta untuk serta-merta mengambil keputusan sakdek saknyet gitu ya, tidak bisa. No, biarkan kita berproses dulu. Oke, kita masuk ke ruminya. Satu kartu kita acak, kita ambil yang tengah. The Dissolving Light. Iya. Light tadi. Jadi tema besar dari pekan ini adalah kita kembali ke light, ke pemahaman tentang light itu pemahaman yang tidak hanya intelektual, logika, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana hati kita menerima. The Dissolving Light, nomor 3. Kita akan melihat semua informasi dari cara paham yang atau sudut pandang yang beda. Kalau istilahnya di matematika triangulasi, ya. Jadi ada berbagai sumber data gitu ya. Berbagai sumber data triangulasi 3 ya, yang tampaknya berdiri sendiri-sendiri, tetapi kita punya satu prosesor, yaitu diri kita. Tidak hanya menggunakan otak, tidak hanya intelektual, tetapi juga hati kita untuk memproses informasi tersebut, data tersebut, menjadi satu pemahaman yang baru, the dissolving light. I died as mineral and become a plant. I died as plant and rose to animal. I died as animal and become human. Why should I fear anything? When was I ever less by dying? Jadi buat teman-teman, ini juga buat saya sebenarnya ketika proses dalam 1 bulan terakhir ini luar biasa. Sampai pada satu pemahaman bahwa kita, bagian dari diri kita itu adalah unsur yang sama berjuta tahun yang lalu. Unsur yang sama. Table dari elemen kimia itu cuma 1 lembar. Masih ingat? Cuma 1 lembar. Itu udah mengambil semua elemen di universe yang kita pernah ketahui gitu ya. Semua udah ada di situ. Padahal yang kita lihat realitanya itu begitu kompleks. Ada yang namanya kucing, ada yang namanya anjing, manusia, ada yang berbeda warna kulit, berbeda kasta. Tapi elemennya satu. Kalau disebut di dalam agama, dia dari unsur tanah. What is tanah? Tanah ya elemen itu. Apa di situ? Ada kalsium, ada air, ada besi, mineral, no? Ada mineral. Begitu kita dissolve, nggak ada bedanya kita dengan kucing yang sudah mati. Dia kembali ke Mother Earth, dan unsur dari situ menjadi tumbuhan dari elemen yang sama. Ya, kenapa kok kita minum susu? Karena ada kalsium. Kalsium itu kan adanya di tanah. Di tanah, kalsium dia menjadi satu hal yang kita bisa konsumsi, menjadi tanaman. Tanaman dimakan oleh sapi.
sapi kemudian produksi susu kita tanam. Dari mana kalsium yang kita dapat? Dari tanah. Lewat mana? Perjalanannya jauh. Apakah kalsium hanya ada di susu? Enggak kan? Ada di kacang-kacangan misalnya. Kenapa kacang-kacangan ada kalsium? Karena dia juga tumbuh dari Mother Earth. Kembali lagi ke Mother Earth. Nah, tetapi unsur tersebut ya, ketika semua menjadi makhluk yang kemudian semakin complicated. That as mineral become a plant, plant become an animal, animal become a human. Setiap kali kita mati, tanda petik, setiap kali kita mengubah cara pikiran kita, karena pikiran yang lama kita mati, ya, kita punya pikiran yang lebih complicated, yang lebih mendekati dari pemahaman yang lebih tinggi, higher level knowledge. Jadi kalau kita, pemahamannya kita itu mati, ya, sebenarnya kan ini literally, tapi kita ambil harfiahnya. Kalau pemahaman kita mati, kenapa kita harus takut bahwa dunia kita akan goyah? This is very sangat mendasar ya, profound. Karena barangkali buat beberapa akan menyentuh titik yang kemarin saya juga udah sebut, agama, savior, keyakinan. Nah, kalau di sini ini kan yang paling mengguncang kita kan yang itu kan, keyakinan, agama, or whatever. Dan itu kalau sampai digoyah itu rasanya seperti apa, luar biasa, kita takut ya, takut sekali. Nah, tapi somehow di sini ya, mudah-mudahan tidak sampai seperti itu ya. Kalaupun itu terjadi, something atau some information gitu ya, datang ke kita dan mengubah cara pandang kita tentang keyakinan kita melihat gejala di luar. Saya ngomongnya jadi pakai bahasa lebih tinggi terus ya, gejala di luar. Dan menimbulkan rasa takut luar biasa dari kita atas respon kita, atas informasi tersebut. Ini diingatkan supaya, why should I fear of anything? No? When was I ever less by dying? Ketika mengganti cara pandang kita, itu sebenarnya kita akan lebih tinggi. Ini yang saya cerita tadi tentang enlightenment dan pemahaman kita tentang hati, cinta, compassion. What does that mean? Why is it so important? Jadi ini juga penggambarannya kan, ini sebenarnya progresif kan. Dari situasi yang menekan kita, pressures, semua serba reward and punishment. Ya, kiri itu reward and punishment. Kalau kamu nggak gini, kamu dosa. Kalau nggak begini, kamu akan celaka. Kalau kamu begini, saya akan kasih punishment ke kamu, saya denda sekian. Kemudian pemahaman tentang siapa menekan siapa itu muncul ke permukaan dan everybody knows. Oh, ternyata di sini villainnya siapa, protagonisnya siapa, di mana posisi kita. Maka informasi pengetahuan kita tentang positioning dari siapa mengatur siapa itu aja sendiri sudah menjadi reward buat kita. Kenapa dalam banget? Ya. Ini dari Spirit Animal dapat 2 kartu. Pertama adalah ini yang where I am, where am I now? Lay a solid foundation before spirit. Sacred connection with the universal consciousness. Exactly, no. Kita sedang mencoba untuk memahami consciousness. Yang paling penting di sini adalah memang pemahaman, awareness, consciousness, whatever istilahnya, tetapi adalah ketika informasi datang, which is kita percaya bahwa semua informasi yang datang itu nggak ada yang gratis, tetapi untuk kita proses, walaupun kita dalam posisi pengatur aliran
dari informasi tersebut, apakah kita mau abaikan atau tidak. Sepertinya tidak bisa diabaikan, mau nggak mau kita ikut di dalam consciousness tersebut. What is possible next regarding this situation? Learn from the past. Elephant spirit. Jadi jangan freak out dulu, pelajari dulu situasinya. Elephant itu adalah animal dengan otak terbesar, yang paling pintar itu dari semua animal adalah gajah. Dan beberapa gajah bahkan bisa membuat lukisan yang begitu realistik gitu ya, dari cara pandang dia. Ya, saking pintarnya dia. Karena dia belajar dari pengamatannya dia, belajar tentang keindahan gitu ya. Belajar tentang hati kalau kita. Itu yang pertama. Ini yang kedua dari Raise Your Vibration, Frangipani, Plumeria. Your intuitive feeling are accurate message from the angels. Ya, jadi memang kita perlu untuk mendengarkan, karena informasi dari angels, kalau kita termasuk bagian dari kelompok orang yang mengikuti informasi-informasi tersebut ya, dan tidak ada paksaan sama sekali ya. Kita bisa dapat dari yoga and exercise are essential to your well-being, peace of mind, and spiritual growth right now. Dan ini juga setelah bulan baru di Pisces ya. Kurang Pisces apa coba ya. Jadi energinya Pisces, meditation, spiritualitas, transformasi, illusions, imajinasi, termasuk di dalam bacaan pekan kali ini. Kebanyakan orang tidak terlalu suka, tetapi mau gak mau kita memang harus lewat. Jadi previous eventnya adalah positive energy. Surround yourself with positive people and situation and avoid negativity. Di masa lalu kita udah belajar untuk lebih mampu mengelola batin kita, kalbu kita, sehingga kita paham bahwa energi negatif itu hanya merusak, tidak hanya dampaknya ke orang di luar kita, tetapi kitanya sendiri, dia sifatnya korosif, sehingga kita bisa mengelola kalbu kita untuk hanya berfokus pada hemat energi tadi. Hemat energi adalah berpikir positif, sehingga aliran yang berada di sekitar kita itu positif dan tidak menyedot banyak energi untuk kita buang, untuk kita bersihkan. Yang current situation adalah make a date for a play day with one or more friends. Jadi barangkali whatever the date means ya, ketemu orang, ngobrol. Jadi kalau saya lebih ngelihatnya information exchange ya, bisa di bawah air, artinya nggak harus ketemu langsung, bisa juga ini karena bulan puasa jadi saya langsung di kepala ada bukber, atau kita mendengarkan dari pihak yang sama sekali di luar. Ini ada salah satu juga yang sendirian, jadi yang namanya friendship itu bisa dengan pihak luar, which is penggambarannya di sini putri duyungnya dengan duyung gitu ya, artinya dengan pet atau dengan teman yang non-human gitu, bisa juga dengan sesama teman sebaya kita, atau kita bersendiri, friends with ourselves ya. New dawn, ke depan akan ada new dawn, akan ada tanda petik matahari baru, hari baru, fajar baru. The worst is now behind you and positive new experience are on the horizon. Ya, ini yang kita tunggu, tapi memang belum sekarang. Oke, di sini current situationnya adalah 8 of winter.
It's easy to convince yourself that you're trapped when you really aren't. Trust that God will lift you to new heights and give you greater self-confidence if you affirm your freedom. Ini adalah current situation. Situasinya itu dengan mudah kita mengambil kesimpulan bahwa kita trap. Jadi kayak kita nggak bisa keluar dari situasi ini. Tetapi kalau secara fisik pun tidak bisa keluar dari situasi ini, apakah benar kita tidak bisa melakukan apa-apa? Kita nggak punya freedom sama sekali. Kita bisa memilih untuk berada di tempat yang aman. Tapi kalau mau keluar pun bisa. What you are expecting adalah King of Autumn, ya, compassionate, accomplished, charismatic, grounded. Everything's going to turn out great. Project will be stunningly successful. Exciting new career opportunities are possible. And money or resources that come your way will be invested wisely. Jadi ini kan expectation kita. Jadi kita berharap bahwa semuanya berjalan dengan mulus, berhasil, lalalala gitu ya. Tapi apa yang kita harus pelajari sekarang? Hidden influence-nya adalah Prince of Summer, romantic, flirtatious, introspective, enchanting. A deeply emotional and probably romantic experience will sweep you off your feet. Things can move very quickly during such whirlwind encounters, so stay balanced and make decisions with both your heart and your intellect. Jadi mungkin kita akan bertemu dengan someone, and which is Venus juga sedang retrograde. Ya, dan ini membuat hati kita flutter gitu ya. Tapi barangkali just be careful aja. Jadi nggak usah buru-buru. Intinya nggak usah buru-buru. Advice-nya adalah Queen of Spring. How lovely. Lucu banget. Don't underestimate your ability to manifest your dreams. You may have several priorities vying for your attention at once, but you can do it. Ini Queen of Wands ya. Queen of Wands itu adalah dia selalu bersemangat. Ini advice-nya ya, tetap semangat ya. Di sini namanya Queen kan, Queen-nya kucing yang sangat cantik luar biasa ini. Karena Queen of Wands is the prettiest, the smartest ya. Tapi agak kompulsif sedikit, agak impulsif maksudnya, impulsif sedikit, but she's a queen anyway. Jadi kalau ngelihat kittens-nya ini, dia akan melindungi. Independent dia ya, talented, brilliant, independent, charming. Ini adalah advice. So I think let's embody ourselves as a Queen of Spring. Ini hasilnya adalah Six of Autumn ya. Your success and prosperity have allowed you to pay off debts, acquire wise loans, or receive a grant or scholarship. In return for heaven's blessing, be sure to share the wealth with others through donation of time or money to reputable charities. Ini seperti gambar yang ini tadi, tapi terbalik ya. Sekarang mungkin belum bisa, tapi kedepannya resultnya kalau kita mau bertindak sebagai Queen of Spring, we can do it. Kita tetap bisa adil dan kita punya duit untuk bisa berbagi. Kayaknya itu udah semua yang saya tarik pada hari ini. Kita masuk ke tarot yang klasik. What do we have here? Ini situasinya defending what matters, threat, perseverance. Ya, kita struggling untuk bertahan.
challenge-nya adalah ini informasinya serba dissolving. Jadi memang pada saat Pisces dominan dengan semua planet ada di situ, illusion juga dominan. Yang kita lihat sebagai benar nanti dikoreksi itu juga banyak. Jadi itu termasuk challenge-nya kita. Padahal kita sedang mempertahankan sesuatu. Mungkin yang kita pertahankan juga ilusi, who knows, ya. Makanya kita jangan buru-buru invest juga termasuk. Advice-nya adalah, ya very clear, no. Kalau kita confused suruh jadi Peter dikit gitu ya, intelligent, truthful, clear, communicator, self-aware, independent, teacher, writer. Ini kan Queen ya, Queen of Sword. Jadi bedanya Queen sama King of Sword, ya. Queen ini dia tahu banget caranya kasih boundary. This is yours, this is mine. Don't cross the boundary. Kalau King of Sword itu sifatnya dia punya tugas protektif ke lebih banyak orang. Queen itu lebih ke diri sendiri. Karena mungkin female, male itu kalau buat bacaan kolektif itu kan lebih ke energi. Jadi advice-nya adalah, which is ini kan berarti ada 2 advice kan di sini. Advice yang pertama ini kan Queen of Wands. Tetap talented, intuitive, tetapi advice-nya adalah di sini juga Queen of Swords. Jadi apa? Queen, dua-duanya Queen. Queen itu adalah just be yourself, ya. Self yang talented, self yang intelligent. Kalau dari bacaan ini memang kita lihat outcome-nya rock bottom, finished, give up, closure. Ini adalah kedepannya outcome-nya adalah kita bisa menyelesaikan masalah yang besar. Katakanlah semua tidak mudah, tetapi ini ya dengan Queen kita selesaikan, tidak akan ada lagi panah yang datang, sword yang akan datang menghujam ke kita. Kenapa? Karena kita udah selesaikan. This is the last time. Saya perlu menggunakan threat atau ancaman ke dirimu. Okay? Don't do that again. Or else, ya, kita yang embody that energy. Ya, untuk terakhir ini dari guides. Thank you guides for your guidance. You cannot have fear and love existing in the same place at the same time. Jadi, pilih salah satu. Takut atau cinta. Tapi kembali lagi, pada saat di situasi kita harus memilih, nggak ada yang gampang untuk dimengerti. Fear or love, ya. Tetapi kembali lagi, pada saat kita confused, pilih hanya satu. Jangan dipadukan antara takut dan cinta. Ambil hanya satu, cinta. Tentu saja. Tetapi kalau di sini kan sebenarnya you cannot have fear and love existing at the same place at the same time. Jadi tadi kan saya kasih saran secara pribadi, pilih cinta dong gitu. Tapi nggak tahu, ini kan setiap orang mekanismenya sendiri. Semuanya itu udah otomatis di pribadinya orang, dari pengalamannya dia, dari kompetensinya dia, dari segala macam, dari karakter traitnya dia juga. Apa yang dipilih? Takut atau cinta? Takut atau cinta? Tapi nggak bisa dua-duanya. Ketika kita mengambil takut, maka cinta nggak bisa hidup di situ. Ketika kita mengambil cinta, maka kita tidak boleh takut. Karena apapun yang kita pilih, dasarnya cinta, kita nggak takut untuk hidup. Bahwa hidup ada resiko. Karena kita cinta, kita dengan gagah berani, dengan courage, menghadapi apapun yang menjadi konsekuensi dari pilihan kita yang dasarnya adalah cinta. Seperti itu. Oke?
Wendy Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.